Sudah kenyang, Bapak Ibu sekalian? Belum, nanti makan siang. Ada ya, saya lihat di rumahnya masing-masing. Baik, ini bukan mobil saya ya. Salon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Baik, luar biasa tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Sabar ya. Saya dalam beberapa kesempatan itu kagum sama beliau ya. Karena beliau berhasil mendobrak namanya sendiri ya. Jadi namanya Sabar tapi orangnya penuh tantangan gitu ya. Selalu menantang dirinya sendiri. Contoh dalam beberapa kosakata bahasa Inggris tadi luar biasa namanya ya. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi Pak Sabar menyampaikan tentang design thinking serta growth mindset. Nah, sebetulnya judul besar kita pada sesi hari ini memang agak lebay ya. Tapi sebuah visi itu memang harus memiliki value kelebayan. Ya. Nah, kalau tidak lebay itu nanti akan mudah digapai. Bunyian 2.0 menuju world class organization. Jadi organisasi kelas dunia. Nah, tentu ini akan menjadi perjalanan yang panjang bagi Bunyian yang saat ini secara usia kita memasuki dekade kedua. Bunyian didirikan tahun 2000 berapa ya? 2011 dan sekarang kita sudah di tahun 2023. Baik, nah tema ini insya Allah akan kita jabarkan dalam beberapa pertemuan ya, tidak hanya hari ini. Di pertemuan-pertemuan bulan berikutnya insya Allah kita akan sisipkan juga bagaimana langkah-langkah kita menuju world class organization. Baik, sedikit perkenalan, saya sekarang bukan lagi kepala SMA secara internal. Jadi, tapi masih tercatat di Dapodik sebagai kepala SMA di kedinasan. Nah, maka cukup menantang bagi saya saat ini amanah yang diberikan oleh yayasan selain Kapsek SMA secara eksternal juga seperti di SDM di Yayasan Bunyian Alio Cemerlang. Dan karena tiba-tiba sang manajer pergi, akhirnya usaha Bunyian pun harus di-handle kembali. Kemarin waktu kita membahas ini sebetulnya saya sempat menolak gitu ya, beberapa amanah ini khususnya berkaitan dengan usaha Bunyian. Saya ajukan beberapa nama dari para SDM yang ada, entah dari manajemen di biro, kemudian di Dikdasmen hingga manajemen di level Wakasek serta Kepsek. Nah, ternyata setelah kita kaji dan kita analisa beberapa nama yang saya sampaikan untuk siapa sih yang kira-kira bisa menghandle usaha Bunyian ini, ternyata sulit untuk menemukan nama yang tepat gitu ya. Nah, ini artinya kita ini total SDM kalau tidak salah ada 156. Tapi kita masih minim leader. Kita masih kebanyakan follower, minim leader. Maka ketika ada posisi yang sebetulnya siap untuk diisi di usaha Bunyian ya, ternyata belum ada yang layak dalam perspektif yayasan. Akhirnya mau tidak mau ini saya handle dulu dan saya sangat berharap nanti rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu di sini segera tumbuh menjadi seorang leader dan bersiap untuk menghandle beberapa unit ini. Oke, ada yang pernah naik ini Garuda Indonesia saja waktu ke Mesir? Enggak. Singapore Airlines. Ya. Ustaz siapa lagi orang luar negeri? Ustaz Firman, mana Ustaz Firman? Naik apa Ustaz ke India? Air Asia. Oke. Tony Fernandez. Baik. Nah, Garuda ini sebuah perusahaan yang besar. Namun di tahun-tahun kemarin, khususnya selama pandemi, dia cukup mengalami banyak kemelut. Ya, bahkan nyaris dikatakan bangkrut. Tapi akhirnya
pemerintah berbaik hati mensubsidi Garuda Indonesia Airlines dengan nilai yang tidak kecil ya. Kalau tidak salah nilainya puluhan hingga hampir 100 triliun mensubsidi agar Garuda Indonesia ini bisa tetap beroperasi. Kalau kita lihat hasil data ya, menurut average life expectancy, harapan hidup rata-rata perusahaan atau organisasi itu hanya di kisaran 40 sampai 50 tahun. Artinya tidak banyak perusahaan atau lembaga-lembaga yang bertahan lebih lama dari ini. Kalau kita lihat kemarin contoh ada kasus organisasi pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf yang sempat viral, ada yang tahu? ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang memiliki asetnya besar ya, triliun kalau tidak salah ya. Dan ternyata banyak sekali kemelut di dalam sana, khususnya permasalahan yang ada di internal organisasi tersebut. Akhirnya ACT tidak bertahan lama, bahkan dibubarkan. ACT saya rasa belum mencapai angka belasan tahun kalau tidak salah ya, karena ada teman saya juga yang di sana. Akhirnya harus bubar, dan ini menjadi perhatian kita. Bunyan saat ini alhamdulillah mengizinkan mencapai angka 12 tahun, dan kita tidak tahu akan seberapa lama lagi Bunyan bisa terbang. Harapannya Bunyan tidak seperti Garuda yang harus disuntik. Nah, kita harapannya bisa mandiri terbang hingga mewarisi banyak kader. Nah, oleh karena itu, menuju world class organization, kita selain perlu organisasi yang kuat, maka kita perlu SDM yang kuat di dalamnya. Pesawat ini tidak mungkin disupiri oleh saya yang hanya bisa menyupir Avanza gitu ya, atau tidak mungkin disupiri oleh Ustadz Nabil, yang juga biasa membawa Avanza. Untuk membawa pesawat ini butuh lisensi yang kuat, butuh jam terbang yang tinggi, butuh latihan yang banyak. Maka penting sekali SDM-SDM yang mengisi sebuah organisasi agar bisa membawa organisasi tersebut terbang selamanya. Kita cek bagaimana organisasi di peroperasian ya. Kemarin sempat mengikuti pelatihan koperasi. Insya Allah kita akan mendirikan koperasi, mohon doanya. Calon ketuanya dan calon sekretarisnya sudah siap di sebelah sana ya. Insya Allah kita akan dirikan Kopon Tren Bunyan yang akan dikomando oleh Ustaz Sabar dan Ustaz Indra. Nah, sedikit ada cerita dari Jepang ya. Ada sebuah koperasi bernama Zenno. Ternyata koperasi ini mampu memiliki value atau aset sebesar 634 triliun. Kalau kita lihat anggaran APBN kita di setiap tahunnya itu kisarannya kalau tidak salah di angka 2000-an triliun. Ya, artinya ini satu koperasi saja itu udah bisa belanjain 1/4 kebutuhan negara Indonesia. Luar biasa. 634 triliun. Nanti Bismarck sejauh mana kita akan terbang ya. Dan anggotanya mencapai 4,4 juta orang. Artinya ini cukup banyak menjadi harapan masyarakat Jepang. Kemudian kita beralih ke New Zealand ya, Selandia Baru. Ini kemarin juga sempat viral, salah satu peternak sapi orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Ada yang tahu? Yang kemarin nikah sama Peggy Melati Sukma. Nah, itu bukan gosip. Beliau pengusaha ya, Reza Abdul Jabbar namanya ya. Ustaz Reza Abdul Jabbar ini pemilik ternak sapi yang cukup banyak, ribuan kalau nggak salah, ada di Selandia Baru dan juga tergabung ke ini Fonterra Cooperative Group Limited ya. Jadi koperasi susu. Jadi di Selandia Baru itu mereka mengumpulkan ratusan, bukan ratusan, 10.600 peternak, benar, 10.600 peternak dikumpulkan untuk memproduksi susu dari sapi perah dan dijual secara terindustrialisasi bernama Fonterra. Dan akhirnya ini juga cukup menjadi sebuah koperasi yang besar. Kemudian ada S Hardware, ada yang pernah belanja situ? S Hardware yang biasa lihat di mall-mall itu juga didirikan tahun 76, awalnya adalah koperasi. Nah, artinya ini beberapa organisasi, baik tadi kita lihat ada organisasi bisnis, kemudian ada organisasi perkoperasian yang terus tumbuh, berkembang, serta selalu growth ya. Kalau kata Mas Sabar, growth mindset.
Baik, oleh karena itu di sesi pertama ini saya memberi judul bagaimana supaya kita menuju world class organization. Maka kita harus, yang pertama adalah the last man standing, menjadi manusia yang berdiri hingga akhir. Oke. Membawa organisasi kelas dunia tentunya kita membutuhkan pemimpin yang tangguh, pemimpin yang kuat. Saya pernah ditanya oleh salah satu guru SMA saat itu ya, Ustaz, gimana rasanya menjadi kepala sekolah? Nah, tentu yang bisa menjawab ini hanya beberapa orang ya. Pak Sabar, Ustaz Jam, siapa lagi? Bu Amel, kemudian Bu Dwi, kemudian Ustaz Randy, Ustaz Yusuf, dan kepsek-kepsek lainnya. Coba sekarang saya tanyakan ke Ustaz Randy. Setelah 1 bulanan lebih menjadi kepala sekolah, bagaimana rasanya Ustaz Randy? Baik, ya ceritanya mirip ya. Ceritanya mirip. Saya kalau saya jamnya ini juga ya. Gimana saya rasanya? Ngurus-ngurus. Saya dulu jadi kepsek 3 bulan pertama turun berat badan serius. Ya, turun berat badan sampai 6 kilo gitu ya, itu turun. Karena ini teman-teman. Life of leader is war ya. Jadi saya sebagai leader langsung masuk ke area pertempuran dan ternyata setiap hari itu perang buat saya gitu ya. Rasanya jadi kepsek sederhananya kayak gini. Teman-teman sini yang pernah jadi ketua panitia coba dulu. Ketua panitia, ketua panitia Poyang misalnya, atau ketua panitia apapun lah, coba maju. Yang pernah jadi ketua panitia coba maju. 1, 2, sedikit. Ada 3. Siapa lagi? 4. Sedikit. Jadi ya, kalau sedikit berarti itu aja ya ketua panitia ya. Saya ambil, coba besok. Nah, rasanya jadi kepsek itu seperti jadi ketua panitia Momoyang tapi setiap hari. Nah, kebayangkan? Nanti biasanya di bidang apa akomodasi, nah ini ketua panitia, tapi setiap hari. Jadi rasanya tiap hari itu harus mikirin besok rencana apa, kemudian perlengkapan apa, konsumsi gimana, kurikulum bagaimana, riset bagaimana, ada kasus apa, orang tua komplain apa, santri kabur dan lain-lain. Banyak sekali ya. Apalagi kalau di SMP SMA yang fully 24 hours a week, a day. Nah, maka pertempuran bagi seorang pemimpin adalah makanan sehari-hari. Life of leader is a war. Baik, ternyata menjadi pemimpin itu mungkin semua dari kita pengen ya. Pengen gak sih dari kita semua itu menjadi pemimpin? Coba saya cek. Yang dari dalam hatinya ingin menjadi seorang pemimpin, boleh acungkan tangan. Pemimpin dalam hal apapun, kecuali diri sendiri ya, itu udah pasti ya. Jangan apa nyenang-nyenangin diri gitu ya, pemimpin diri sendiri. Gitu. Ya pemimpin keluarga minimal ya. Boleh acungkan tangan teman-teman yang ingin menjadi pemimpin selain dirinya sendiri. Silakan acungkan tangan. Oke, bapak-bapak kalau nggak mau nggak nikah nanti ya. Yang udah nikah hati-hati nggak mau jadi pemimpin. Ibu-ibu ada? Nah, saya dengar curhatan juga ya, guru-guru SMA, ini kan saya dari SMA. Untuk ibu-ibu mah kerjanya nggak usah terlalu maksimal gitu ya, nanti ditunjuk jadi wakasek gitu ya. Nanti repot. Obrolan kita di mobil kemarin ya. Jadi kalau jadi wakasek nanti pekerjaan rumah tangga khawatir terbengkalai gitu ya. Nah, nanti bisa sharing sama Ustazah Amel ya yang sudah sekarang menjadi kepsek. Oke, ternyata menjadi pemimpin itu enak apa enggak? Nah kita lihat, ini yang saya alami juga ya, 8D Leadership Journey. Menjadi pemimpin ini setidaknya kita akan melewati 8D ini. Ya, yang pertama, ini kalau saya pernah share sama Jaki ya, ingat nggak ya? Yang pertama difference. Jadi pemimpin itu pasti akan menghadapi banyak perbedaan. Perbedaan apa kira-kira? Perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan. Pendapatan pasti beda ya antara leader dengan follower. Perbedaan gaya hidup, perbedaan komunikasi dan lain-lain gitu ya. Nah, difference. Kemudian yang kedua, disappointing ya. Tentu menjadi leader kita akan banyak sekali mengalami kekecewaan. Ustaz Wedi kayaknya pengalaman banget nih kalau masalah kayak gini.
Ya, kecewa terhadap misalnya ada guru yang nggak datang on time, kecewa misalnya ngumpulin laporan, gitu ya saudara ya, ngumpulin laporan telat, gitu ya, kecewa pasti ya. Kemudian atau kecewa sama capseknya, gitu ya, kecewa dengan, aduh susah banget sih ini untuk menjalankan kegiatan secara on the track, on the time, gitu ya. Dan masih banyak kecewaan-kecewaan lainnya. Tentu ini pasti akan dialami oleh seorang pemimpin. Maka nanti kita akan cek bagaimana kita mengelola kekecewaan dan perbedaan tadi. Yang berikutnya, disagreement. Ini mirip seperti difference ya, ketidaksetujuan. Nah, mungkin di sini teman-teman mengalami perbedaan pendapat lalu ngotot-ngototan. Dan nanti kira-kira siapa yang akan mengalah? Oke. Dalam sebuah rapat menurut teman-teman yang harus memutuskan kebijakan, apakah musyawarah anggota atau pemimpin rapat atau forum tersebut? Kira-kira siapa yang harus memutuskan sesuatu? Pemimpin. Amir. Atau musyawarah, diskusikan. Udah, keputusan kita serahkan kepada forum. Silakan, cung. Nah, gitu. Yang tepat yang mana kira-kira? Coba kita tes. Yang memilih musyawarah yang menentukan keputusan, coba cung tangan. Aduh, kayaknya tergantung. Putuskan, jangan digantung. Ya. Cung, yang memang kan menurut teman-teman musyawarah adalah memutuskan keputusan yang penting diputuskan oleh musyawarah. Coba cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, baik. Jadi misalnya gini. Ada challenge, kita mau foya kemana? Ya. Pilihannya misalkan ke Gunung Gede, ke Gunung Puntang, ke Gunung Kencana, atau ke Gunung Salak. Ternyata forum memilih Gunung Salak, meskipun si ketuanya ini tidak sepakat. Maka kira-kira berdasarkan voting tadi, teman-teman akan memilih tetap Gunung Salak, gitu ya analoginya. Baik. Yang kedua, yang memilih bahwa yang memutuskan keputusan adalah pemimpin. Coba. Oke, paling banyak. Baik. Jadi kalau ada yang salah, nanti kalau yang pertama yang disalahin siapa? Enggak, yang pertama. Otomatis forum musyawarah yang ikut menyetujui saat itu. Jadi enak kan kalau menyalahin. Ini salah kita semua. Nah. Tapi kalau misalnya yang kedua, kalau ada yang salah, maka pemimpin harus sacrifice, dia harus berkorban. Saya salah, saya siap memperbaikinya. Nah ternyata berdasarkan beberapa kajian literatur manajemen, dalam rapat, dalam pengambilan kebijakan, yang paling berhak memutuskan adalah pemimpin. Jadi pemimpin fully responsible terhadap setiap kebijakan yang dia ambil. Maka ketika ada disagreement, pemimpin wajib memutuskan, pasti ada resiko. Nah, musyawarah tadi menjadi input dalam memutuskan sesuatu. Kemudian yang keempat, difficulties, kesulitan. Nah, saya sedikit sharing. Saya dulu pernah pegang UB 8 bulan, dulu namanya BWP ya. Udah itu. Enggak, beda. Ini hidungnya mancung kok. Baik. Ini nggak ada kearifan lokal ini. Kalau kita kan lokal banget. Sedikit sharing. Waktu saya awal masuk ke UB ini ya, setelah akhirnya ya karena nggak ada lagi ya. Jadi bukan karena saya mampu, tapi karena nggak ada lagi yang mau dan siap. Akhirnya mau nggak mau gitu ya. Jujur, saja mungkin sering dengar curhatan saya, Pak Indra juga. Gitu. Saya mengalami banyak kesulitan. Padahal dulunya pernah megang ya. Ada Bu Lutfi. Nah, Bu Lutfi ini salah satu penasehat dari UBP. Karena banyak memberikan masukan waktu awal-awal dulu ya. Nah, ketika sekarang masuk dengan UB yang berkembang dari burger, di laundry, di smart, ditambah burger, ditambah catering ya. Nah, nanti kita belum sempat rapat sama Bu Didi dan tim catering. Ternyata masalahnya lebih kompleks. Apalagi kemarin sempat terjadi kesalahan data ya waktu kita ngumpul di sini. Dan sekarang saya paham, oh ternyata gara-gara ini gitu ya.
kesalahan tersebut. Jadi banyak sekali akhirnya celah-celah yang bisa menimbulkan kesalahan. Nah itu beberapa difficulty yang dialami oleh leader. Contoh ketika tadi di UB ya. Kemudian waktu saya menjadi captain, awal-awal mengelola bos. Nah, di sini yang pernah mengelola bos, Ustaz Mujahid sudah terjun ya, atau Ustaz Abu Zilu yang sudah menjadi senior bos, Ustaz Sabar yang menjadi bosnya bos. Waktu kita mengelola bos awal-awal mengelola laporan, wah luar biasa, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kita nggak paham. Waktu itu saya ingat banget nganterin saya ke Bakti Negara naik motor putih ya kalau nggak salah ya. Oh naik mobil ya? Oh naik mobil. Xenia ya dia. Xenia. Waktu itu kita masih ada Xenia ya sekarang di Karawang. Ya, terang-terang benar ya? Direkam lu ayo. Itu kan masalah. Baik. Jadi ketika nyampe sana saya harus ketemu banyak capsek yang secara usia itu bahkan di atas jam-jam 50 tahun gitu, ada yang usia bapak saya gitu, dan obrolan para capsek di sana nih saya kayak langsung dia ngomongin direkam. Itu nggak lepas dari 3 hal ya kalau yang tahu capsek kalau pada kumpul yang senior. Yang pertama pasti ada satu udun, nah, ya ada udun. Mulak tuh kalau kita ngumpul sama kapsek-kapsek, apalagi bisa dari sekolah-sekolah yang bukan menengah ke atas gitu ya, apa istilahnya, menengah ke bawah gitu. Itu pasti ngudut, ngopi udut gitu ya, ngobrol gitu ya. Nah kemudian yang kedua yang diobrolkan kadang tentang apa kira-kira para bapak pasti tahu ya, ya tentang wanita, apapun itu. Dulu saya pernah juga bergabung di sekolah alam, lalu ketemu guru-guru PAI dari dinas-dinas dari SD negeri itu luar biasa genitnya gitu ya. Nah ini sangat tidak nyaman menghadapi kesulitan itu. Yang kita di sini tuntut untuk menjadi teladan, tapi lingkungan di luar sana itu begitu menyebalkan. Dan yang ketiga biasanya obrolannya tentang apa kira-kira? Tentang duit, ya. Nah, apalagi kalau bos di situ banyak duitnya. Duit panas ya, dan saya jadi mafhum betul betapa banyak hal-hal yang tidak baik di situ ya. Nanti kita akan bahas. Itu difficulties. Danger. D yang kelima adalah danger, hal-hal yang membahayakan. Contoh dalam konteks saya waktu itu mengelola bos, saya akhirnya menghadapi hal-hal yang saya tidak pahami ternyata berkonsekuensi secara hukum. Kalau saya salah memutuskan, itu udah baunya deg-degan banget. Tahun pertama kalau bos itu deg-degan banget. Apalagi kalau misalnya bilang ada apa namanya? Dari dinas tuh audit ya? Monef. Iya monef. Waduh, kalau udah dengar kata monef bagi capsek dan modal itu deg-degannya luar biasa ya. Tapi kalau udah biasa sih biasa aja gitu. Tahun pertama itu jeduk-jeduk gitu kalau ada monef tuh. Nah, uang ini kemana larinya, uang ini larinya kemana, buktinya apa, sampai ya yang bersama saya pasti tahu ya hal-hal apa yang saya tidak dilakukan saya lakukan untuk mengamankan ini gitu ya. Danger. Nah ini berbahaya. Kita mau gak mau akhirnya bukan direkam lagi gitu ya. Karena ini halnya sangat private. Mau gak mau kita saya nggak usah ngomong ya, bahaya sebenarnya. Skip ya. Nanti yang pengen lebih tahu lebih lanjut jadi capsek dulu bisa ajarin ya. Jadi bagaimana cara aman di dinas ya? Nah, tapi kita bisa lebih nyaman di hunian. Nah, itu ada triknya. Tapi ini hal yang danger. Kalau kita nggak tahu celahnya, kalau kita nggak melangkah dengan tepat, maka kita akan kena. Waktu zaman saya awal jadi capsek itu ada teman saya yang kena. SMAN mana ya di Bekasi ya, negeri pokoknya. Itu dia 150 jutaan, 200 jutaan. Ya maksudnya nanggung gitu, kalau korupsi kok segitu ya 200 jutaan. Dosanya sama kan? Ya, kalau mau jujur sekalian gitu ya. Kalau korup ya janganlah. Jangan ya. Itu 200 juta dia kena gitu, dan akhirnya hancur karirnya gara-gara hal-hal yang dangerous tadi. Jadi banyak sekali bagi seorang pemimpin hal-hal yang membahayakan. Baik secara hukum maupun tentu secara spiritual juga kita sudah punya rambu-rambunya ya. Tapi kalau kita tidak mempunyai mentalitas serta keimanan yang kokoh, ini banyak hal danger yang nanti akhirnya akan ditabrak. Baik. Kemudian,
Tempting. Apa artinya tempting? Damn. Ini yang nonton film-film barat tahu biasanya. Damn it. Apa bahasa kayak jancok gitu. Bukan Pak, direkam Pak. Saya udah coba pos kami mau belakang. Jadi hal-hal yang menjancokkan. Kalau kata orang Malang. Contohnya apa? Ya, kita jadi rahasia bersama ya. Ketika Kemsek atau sekolah kedatangan pengawas, apa yang teman-teman siapkan? Ya kan? Ya kalau nggak ada amplop tuh, ya nggak apa-apa sebetulnya. Tapi berani nggak? Tempting. Jadi banyak hal-hal yang jancok, gitu ya. Tapi harus kita lakukan, gitu ya. Hal-hal yang benar-benar membahayakan buat kita, hal-hal yang gila, gitu ya. Tapi harus kita lakukan jadi pemimpin itu. Nah, nggak enak itu. Jadi kalau saya tuh kayak gitu ya. Jadi nggak tahu tuh gimana saja dosanya ya. Saya yang nanggung atau saya yang nanggung gitu ya. Kan saya tidak. Nah, tentu teman-teman akan hadapi dating yang lain ya. Ketika kita jadi panitia pokoknya, teman-teman masuk ke sebuah area perkempingan dan di sana banyak preman-preman. Atau kalau di Gunung Gede itu ada berapa pintu waktu itu ya? 3 ya. Ada 3 pintu kita yang duit semua. Ya padahal harusnya 1 aja cukup. Yang lebih parah di sana ya. Di sana itu sampai berapa? 4 ya kalau nggak salah. 4 atau 5 tim yang minta duit kita gitu ya. Dengan mengatasnamakan macam-macam. Nah ini kok gambarnya ini ya. Nah kan direkam lagi coba. Ada namanya lagi. Saya lupa sensor tadi. Wah, delik. Semoga tidak download. Nah tentunya akan kita hadapi sebagai seorang pemimpin. Jadi ya ikuti aja gitu ya. Hal-hal yang seperti ini. Oke, kemudian dirtiness. Yang tadi saya sebutkan ya. Jadi pemimpin tuh ya begitu teman-teman ya. Ada dirtiness yang harus dihadapi. Meskipun kita di pesantren, jujur. Kita kalau pengen bersih kita jangan ikut dinas. Serius. Kalau enggak, ya kayak gini. Ya tadi pengawas data pasti dikasih. Coba gimana cara pikir? Berjaya. Nah, saya kan ngikut dulu saya. Kasih apa bisa nggak ada. Ya. Kalau enggak, kita tiba-tiba mencari nomor rekening pengawas tersebut, nah nanti langsung transfer gitu ya. Nah, sebetulnya beliau juga nggak mau gitu ya, tapi butuh. Biasa. Ya. Jadi ini harus dihadapi hal-hal kotor yang mungkin tidak nyaman. Contoh waktu pembangunan pesantren misalkan ya, atau pembangunan apa? Saya pernah pegang proyek WC 200 juta. Itu WC harganya 200 juta ya. Itu banyak dampingnya ya. Banyak hal-hal yang tadi sensor ya. Bagaimana ketika misalnya ada truk pasir masuk? Bagi seorang pimpinan proyek saat itu ya harus segera mengakomodir preman-preman itu biar nggak mengganggu kinerja para tukang. Dan itu akan dialami. Waktu itu juga banyak sekali preman-preman serta ormas yang datang ke sini mencari Ustaz Saiful. Dan beliau hadapi. Atau misalnya ada pejabat yang tadi yang pakai seragam tadi ya, itu datang, itu sering gitu ya. Itu sering. Itu dia akan sangat senang ngobrol kalau nggak dikasih amplop gitu ya. Ya itu dirtiness yang harusnya dihadapi jadi pemimpin. Jadi ini kita akan alami kalau kita nanti sudah berinteraksi dengan dunia luar. Ya. Di ketua panitia juga mungkin teman-teman mengalami ya, tapi nggak se ekstrim itu. Nah, apalagi nanti levelnya lebih tinggi. Nah, makanya ketika kita lihat ada kasus korupsi pejabat gitu ya, sekian miliar gitu ya. Ya itu mereka alami sehari-hari. Akhirnya mereka tergoda. Nah, nggak tahu kita nanti kayak gimana. Ya, semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Dirtiness. Dan terakhir adalah darkness ya. Jadi menjadi pemimpin ini pasti kita akan gelap dulu. Gelap, nggak tahu harus gimana. Saya jadi ketua panitia pertama kali itu pasti bingung. Harus langkahnya bagaimana dulu nih? Mau ngumpulin teman-teman kok nggak enak saya sungkan. Mau nyuruh kok nggak enak, akhirnya disuruh. Ya. Jadi orang-orang yang biasa disuruh, belajarlah dulu ya, supaya tidak disuruh.
Nah, ini darkness. Jadi akan banyak kegelapan-kegelapan dalam memimpin sebuah lembaga, organisasi ataupun kegiatan yang harus dihadapi. Nah, nanti lama-kelamaan kita akan menemukan titik yang cerah dari darkness. Nah, saya minta tolong pada teman-teman isi sebuah formulir dari 8D ini yang teman-teman pernah hadapi di unitnya masing-masing, di level TK, SD, SMP, SMA, asrama, apapun. Ada yang lain? Cukup ya? TK, SD, SMP, SMA, dan asrama. Linknya akan saya share. Silakan dicek di grup keluarga Budian. Di situ teman-teman silakan isi. Kalau nanti ada yang masih bingung silakan belajar tangan dan bertanya tentang 8D yang teman-teman pernah hadapi. Kita akan analisa seberapa sulit masalah yang teman-teman hadapi selama ini di unitnya masing-masing. D yang pertama tadi apa? Difference, perbedaan. D yang kedua disappointed, kekecewaan. D yang ketiga disagreement, ketidaksetujuan. D yang keempat difficulties, hal-hal yang sulit selama menjadi leader. D yang kelima danger, danger ya. Danger. Yang keenam tempting, yang ketujuh dirtiness, yang kedelapan darkness. Silakan saya beri waktu 5 menit sambil nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Darkness. Atau yang masih bingung? Silakan dibuka HP-nya, lalu diklik saja. Kita ingin cek seberapa damn, gitu ya. Bahasa Malangnya tadi apa? Nah itu bahasa Indonesia. Nah, itu contoh buruk, jadi jangan diikuti. Saya ngasih contoh aja. Jadi teman-teman biar tahu contoh baik dan contoh buruk ya. Diisi contoh misalnya difficulties-nya ketika saya menjadi PJ Eskur, misalnya ya. PJ Eskur kesulitannya apa sih selama menjadi PJ itu? Wah, gurunya nggak datang, gurunya absen mulu gitu kan, sibuk mulu gitu. Kemudian ditagih laporan nggak ngumpulin, manggil anak-anak susah. Nah itu difficulties. Silakan curhat sebanyak-banyaknya di situ. Ya. Curhat sebanyak-banyaknya di situ. Ibu-ibu ada yang masih bingung dari 8D? Silakan angkat tangan dan tanyakan. Fokus. Terbaik. Kalau sama saya sudah oke. Oh, mobil. Isi pakai itu ya, identitasnya masing-masing. Nama serta unit. Berbeda. Lagi. Yang D yang pertama difference, perbedaan. Kemudian disappointed, kekecewaan. Pernah kecewa nggak selama memimpin sesuatu? Pasti pernah ya. Kecewa misalnya, oh ternyata nggak dapat penuh. Silakan tuliskan. Oh ternyata terima kasih doang. Gitu kan. Nah, difficulties, kesulitan, danger, hal-hal yang berbahaya. Misalnya teman-teman survei Mohoyang, wah, ke Gunung Gede, ketemu sama babi gitu ya misalnya ya. Nah itu kan berbahaya juga ya. Setelah siapa yang kemarin pernah? Ustaz Amar, apa Ustaz Amar? Hilang Ustaz Amar lagi. Tes. Oh lagi tes. Oh iya. Sama Ustaz Amar, Ustaz Rahmat ketemu babi di gunung ya. Atau misalnya di sana ketemu hal yang berbahaya yang lainnya. Contoh kemarin di Gunung Puntang apa kira-kira yang berbahaya? Guguk. Apa? Banyak guguk ya di Gunung Puntang. Nah itu mungkin hal yang berbahaya karena itu anjing hutan ya. Kemudian dirtiness, hal-hal yang kotor. Apakah teman-teman misalnya pernah memanipulasi data demi sebuah kebenaran?
Nah, memanipulasi data demi sebuah kebenaran itu bisa terjadi loh ya. Kalau udah lulusin dinas, memanipulasi data demi sebuah kebaikan itu bisa terjadi. Nah, makanya nanti saya butuh arahan ini secara fikih bagaimana ya. Kemudian darkness, kegelapan ya. Jadi hal-hal yang gelap, ngeblank, nggak tahu nih. Ketika kegiatan apa teman-teman ternyata banyak hal yang tidak tahunya. Silakan curhatkan. Dan yang terakhir, kalau seandainya teman-teman punya kesempatan dalam 3 tahun ke depan, di situ ada tulisannya, teman-teman ingin mencapai level leadership yang mana yang ada di SD. Kita kalau dibuat jenjang ya, mungkin yang paling minim adalah ketua panitia kegiatan. Nanti ketua panitia kegiatan itu juga beda-beda levelnya ya. Kalau ketua panitia PAS itu berkaitan dengan administrasi. Ketua panitia outing class itu berkaitan dengan channel ya, channel, kemudian tempat-tempat yang akan dikunjungi, manajemen waktu. Ketua panitia pokoknya itu biasanya yang menurut saya agak berat ya kalau awal-awal ya. Karena dia harus memastikan semuanya berjalan dengan lancar, pergi dan pulang selamat gitu ya, seluruh siswanya. Atau ketua panitia wisuda ya. Nah, atau wisuda juga itu cukup crowded. Biasanya yang berat-berat itu wisuda, mohoyam, outing class gitu ya, study tour. Silakan ditulis. Nah, di atas ketua panitia bisa jadi wali kelas. Nah, wali kelas banyak temptingnya nggak wali kelas gitu ya. Jam 11 malam tiba-tiba ditelepon sama orang tua gitu kan. Nah, yang pernah kayak gitu? Atau tiba-tiba diketok, atau ada orang yang pingsan gitu ya, ternyata harus dipukulin sama santri yang lain gitu kan. Itu kan tempting ya. Rumah dinas, pokoknya siap-siap rumah dinas ya. Atau misalnya orang tua yang sangat, apa istilahnya? Kita cari istilah baik ya. Orang tua yang sangat perhatian ya. Jadi satu hal yang kurang baik langsung diberikan masukan. Masya Allah. Kita sudut pandang positif ya. Pasti dialami oleh wali kelas. Atau mungkin di teman-teman SD ini biasanya nyari anak hilang ya. Ada anak yang ternyata udah balik gitu ya, dicari-cari ternyata udah dijemput sama bapaknya, itu kan genting. Ya kan? Dalam hati berteriak kayak tadi ya, kayak arek malam gitu. Nah, lain-lain banyak pasti ya. Teman-teman PJ Quran gitu ya. Ingin mencapai target tertentu. Oh, ternyata si anak ini pas munakosah nyontek gitu kan. Itu damping juga. Kemudian misalnya jadi wakasek, ngurus laporan bulanan. Wah, ini baru kemarin ganti, sekarang ganti lagi formatnya. Kemarin offline, sekarang harus full online. Nah, itu silakan. Nanti kita akan sharing sama pihak-pihak yang berkaitan. Dan efek tentu akan lebih banyak lagi hal-hal yang yang sulit tadi ya. Ya, silakan Pak. Oh, 3 tahun lagi. Ya, setahun lagi apa ya? Kalau tinggal 3 bulan dulu. Kemarin bilangnya setahun, sekarang 2 tahun. Dari 6 bulan jadi 2 tahun. Dituliskan saja kalau misalnya teman-teman, oh di sini perkiraan saya setahun atau 2 tahun, kira-kira ingin mencapai level apa? Pertanyaan itu, leadership apa? Langsung owner, yayasan. Ya, boleh keluar, bikin yayasan sendiri ya. Itu cepat setahun bisa aja, modal 5 juta. Nah, modal branding tadi ya, kita suruh orang bikin dan yayasan. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah? Curhatkan saja sebebas-bebasnya, itu saya pilih paragraf panjang. Jadi teman-teman silakan curhatlah di situ. Oke, waktu saya sebentar lagi. Sambil kita lanjut. Nah, ini dia ngajarin saya untuk satu-satu ini. Ya, sabar ya. Nih, Coach Fahmi, kemarin kita ikut pelatihan di Malang. 4 hari benar-benar direbus ya. Rebus. Dari pagi sampai kita baru istirahat besok jam 10-an ya. Jam 7 itu kita udah standby di lokasi dan harus bolak-balik naik kendaraan. Karena kita nggak bawa mobil, akhirnya kita nebeng atau cari grab. Ada sebuah quotes yang menarik
dari Heraklitus ya, manusia abad ke berapa nih? Sekian. Big results require big ambition. Jadi pemimpin pasti dia ingin merubah banyak hal. Karena pemimpin itu menciptakan peristiwa besar baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kalau pemimpin cuma flow the state, ngikut arus ya, dia akan masuk ke lubang yang tidak diinginkan. Kalau kita ngikut arus hidup, ngalir aja, hidup ngalir aja gitu ya. Kebanyakan arus itu tidak semuanya bermuara ke laut ya. Ada yang bermuara ke Spiteng gitu. Ada yang bermuara ke basement asrama gitu ya. Nah, kita mau memilih bermuara kemana? Maka kita harus ambil alih kendali hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita ketika menjadi pemimpin ingin mendapatkan hasil yang besar, maka harus ada ambisi. Teman-teman, kalau ambisi itu kayak ini ya, gemuruh di dalam dada. Nah, ketika misalkan melihat sesuatu yang menarik, di sini ada gemuruh. Saya pengen kayak gitu, saya harus mencapai itu. Itu ambisi. Kalau selama ini kita nggak ada gemuruh itu tanda-tanda hidup kita biasa aja. Aja. Ini standar aja gitu ya. Masuk ngajar pulang, masuk ngajar pulang, masuk ngajar pulang. Itu aja. Nggak ada challenge dalam hidup. BFAST 3.0 yang kemarin dilakukan itu salah satu dari big ambition waktu dulu. Saya sama Pak Indra jadi apa ya dulu ya? Wakasek ya? PJ, saya PJ waktu itu Pak. Istilahnya PJ tapi kerjanya Wakasek. Nah, efisiensi. Ya, nanti semoga tidak ada kayak gitu. Jadi waktu itu saya sampaikan ke anak-anak kita kelas 11, angkatannya Agus ya, angkatannya Agus yang seumuran sama Agus ya sini. Ustazah Siva, di atas aja Siva ya. Mereka ini angkatan yang luar biasa dan biasa di luar. Karena sering keluar main sama guru gitu ya. Lalu akhirnya saya kepikiran, oke lah kita challenge mereka dengan sebuah kegiatan yang membuat mereka tuh berbinar, bergemuruh, memiliki ambisi hingga amarah. Akhirnya saya cetuskan, coba bikin kegiatan semacam festival dan ini menjadi big festival setiap tahunnya. Waktu itu tahun 2019. Oh ini udah ada belum ya? Udah. 2019. Akhirnya tercetuslah ide dengan judul BFAST, Hujan Indonesia Festival. Dan berjalanlah waktu itu di sini lokasi pertamanya saya ingat banget dulu. Sajamnya kemana waktu itu kita sambutan dong. Dan ternyata harus berhenti karena pandemi dan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Dan kemarin alhamdulillah BFAST 3.0 berjalan. Nah ini contoh bagaimana tugas pemimpin, dia harus menciptakan peristiwa besar, dia meninggalkan legacy, meninggalkan warisan buat generasi-generasi berikutnya, dan itu menjadi sebuah pride, kebanggaan. Dan jujur saat itu saya men-challenge sendiri untuk tidak mengambil teman-teman saya yang lain sebagai pembina. Waktu itu hanya saya dibantu Pak Ira. Baik, kita lanjut. Oke, nah untuk menghadapi 8D tadi kita harus bagaimana? Yang pertama, kita tidak harus menjadi yang pertama. Nah, ini dalam konteks organisasi, bukan dalam konteks rumah tangga ya. Karena ini agak sensitif kalau dalam konteks rumah tangga ya. Bagi para ibu, jadilah yang pertama dan terakhir. Tidak harus menjadi yang pertama, tapi jadilah yang berdiri hingga akhir. Artinya, leader itu dia ibaratnya kalau ada kegiatan, itu dia datang paling awal, pulang paling akhir. Nah teman-teman kayak gitu nggak ketika jadi ketua panitia? Atau datang nunggu anggota kumpul, pulang paling awal. Saya udah santai, pulang ah. Ya salah kalau kayak gitu. Ya, mentalitas bertanggung jawabnya tidak akan terbentuk. Maka ya harus seperti ini. Tidak harus jadi yang pertama, tapi jadilah yang terakhir. Ya mungkin datang telat sekali dua kali wajar. Kalau berkali-kali kurang ajar ya.
harus diajarin. Nah, tapi setidaknya dia terus bertahan hingga akhir. Jadi dalam kepanitiaan, ya mau gak mau, misalnya mau yang kemarin nih, ketua panitia itu biasanya akan ngecek sampai akhir bagaimana tenda sudah dirapikan dulu. Biasanya kalau mau ini tenda nih yang jadi PR banget. Nah, makanya mau gak mau ketua panitia harus turun di situ bersama PJ yang bersangkutan. Yang kedua, apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Nah, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi apa yang kita biasa lakukan setiap harinya itu yang akan kita rasakan dampaknya. Tadi saya pun menyampaikan bagaimana habit beliau ketika bangun tidur, sholat tahajud, tilawah, olahraga. Ya, beliau sekarang senang olahraga banget. Nah, mungkin tidak semua dari kita juga seperti itu ya, tidak senang atau jarang olahraga. Nah, maka itu akan menimbulkan mentalitas yang berbeda. Dalam sebuah riset katanya untuk membentuk sebuah kebiasaan itu setidaknya 30 sampai 40 hari harus dilakukan secara berturut-turut. Don't break the chain. Jangan putuskan rantai kebiasaannya. Jadi kalau teman-teman pengen bangun jam 3 setiap harinya, lakukan itu selama minimal 40 hari. Insya Allah di hari ke-41 itu akan sudah sangat mudah. 10 hari pertama berat dong pasti. Ketika teman-teman pengen punya kebiasaan menulis, lakukan setiap hari 40 hari berturut-turut. Jangan berhenti dengan alasan apapun. Ada sharing menarik dari alumni kita, Ananda Akmal. Orang sukses dengan orang gagal itu bedanya tipis. Kata dia, orang sukses itu selalu mencari solusi untuk setiap permasalahan. Tapi kalau orang gagal, dia akan mencari alasan, excuse untuk setiap permasalahan. Maka don't too many excuse, jangan banyak alasan. Yang ketiga, jangan habiskan energi untuk hal-hal di luar kontrol kita. Contoh, kasus yang misal pernah kejadian dulu kita itu santri kabur ya. Nah, teman-teman SMA pasti ini sering terjadi. Santri kabur kalau di SD, santri tidak pulang ke rumahnya, gitu ya. Nah, kalau santri TK nggak ada sih kayaknya. Jangan habiskan energi untuk hal-hal luar kontrol kita. Ketika ada santri kabur, maka pikiran kita akan kalau ini anak kemana nih? Dulu di SMA ada yang jalan kaki ke Cibarusa. Ya, terus kita nyari ya, kita nyari pakai mobil lagi kan. Tapi kita nyari santai waktu itu. Ya. Jadi kalau kebanyakan orang pasti akan memprediksi ini akan lewat Puri. Kalau arah Cibarusa kan akan apa? Dia akan lewat jalur ke arah yang perkampungan ke arah Cibarusa, maka ditelusuri. Waktu itu kalau nggak salah ada beberapa muslimah ya, yang juga menelusuri pakai motor. Nah, itu kan di luar kontrol kita. Nah, waktu itu saya sama Ustaz Nabil bilang, kalau jalan kaki sampai Cibarusa, kita lihat di Google Map ya, berapa jam. Jadi kita menghadapi kayak gitu tuh harus dengan pertama calm, tenang dulu. Yang kedua, kita masukin data-data. Kita punya data apa gitu ya tentang anak kabur tersebut. Ayo cari Google Map dan dengan santainya saat itu kita servis dulu ya. Servis mobil dulu. Anak kabur, oh ya, kita ke servis dulu ke bengkel, santai. Makan dulu, habis itu baru kita jalan. Jadi kita nyari santri hilang gitu ya. Yang lain udah ribut gitu ya. Tapi itu keren gitu ya, responsif. Akhirnya saya kontak dengan orang di rumahnya. Waktu itu ada kakaknya. Di kota mereka belum nyampe, iyalah. Orang kita lihat di map saja perkiraan sekian jam waktu itu. Nah, kita telusuri terus lewat jalan itu dan akhirnya si anak ini berpikir dengan logis. Dia sudah lelah, capek, ya, sesuai harapan kita. Dia lelah, capek, akhirnya mampirlah dia ini ke klinik di dekat rumahnya, di sebelum pasar Cibarusa. Dan disitulah akhirnya ada kabar baik bahwa anaknya sudah ditemukan di klinik dengan kondisi yang sangat lelah. Dan ya sudah, alhamdulillah ketemu. Jadi gitu, kita mengontrol hal-hal yang di luar kontrol kita itu susah ya. Anak hilang ini susah kita jangkaunya, maka kita kumpulkan data-datanya saja. Nanti kalau misalnya sampai sekian jam nggak ketemu, apa yang langkah yang harus kita lakukan? Misalnya kita waktu itu udah mau lapor polisi misalkan. Berikutnya, yang keempat,
Musim pasti berganti, maka adaptasilah. Nah, setiap keadaan ini akan selalu berbeda. Dari tahun ke tahun tantangannya juga berbeda. Sedikit sharing lagi, waktu saya awal menjadi Capsek itu adalah awal pandemi kalau salah. Dan itu berat. Dengan kondisi santri yang saat itu kita belum mencapai target dan akhirnya hanya 20 orang ya, yang jadi juru kunci kelas 12 saat ini. Dan dihadapkan dengan standing yang begitu banyak. Teman-teman tahu standing ya? Piutang orang tua yang begitu banyak. Kalau salah dulu itu pernah keluar angka hampir 2M. Dan kita posisi sedang membangun. Jadi kita udah baru banget jadi Capsek, dihadapi permasalahan yang sangat. Pembelajaran nggak bisa dilakukan secara offline, harus online. Maka kita harus agile, kalau kata sarjana itu agile. Agile itu artinya lincah saja, lincah. Memikirkan bagaimana langkah-langkah berikutnya. Akhirnya kita bikin grup WhatsApp setiap kelas yang isinya santri, bukan oleh santri. Dan situ kita mulai melakukan coba-coba belajar secara online, hybrid. Ada yang via Zoom, ada yang via Google Classroom. Ya ingat, itu susah juga ya belajar Google Classroom dadakan itu. Nah di sini kita dituntut untuk adaptasi. Nah, seperti yang saat ini dilakukan oleh Ustaz Abu, ke prinsip teman-teman yang ada penolakan ya ini mau tidak mau adaptasi. Ya. Musim akan terus berganti. Dan kita kewajibannya beradaptasi. Kalau kita nggak bisa adaptasi, kita akan lewat. Contoh misalnya Gojek ya, itu sudah sangat fenomenal. Bagaimana Gojek ini, musuhnya Gojek itu siapa awalnya? Musuhnya Gojek siapa awalnya? Opang ya, bukan Opang Asuras. Ojek pangkalan, pengkolan, openg gitu ya. Ojek pengkolan, dia akan didemo oleh para tukang ojek yang biasa narik karena itu mendisrupsi kebiasaan-kebiasaan mereka dalam mencari pelanggan. Nah, ada satu startup juga namanya e-fishery, teman-teman boleh cek, kemarin saya lihat tayangannya di YouTube, Mas Gibran CEO-nya. Dia mendisrupsi para tengkulak ikan. Jadi beliau biasanya kalau petambak udang kemudian ikan itu menjual ikan dan udangnya kan ke tengkulak, yang mana harganya pasti mahal atau murah? Murah, harganya murah. Tapi dia menyiapkan modal untuk membeli benih, membeli pupuk dan proses panen dengan bunga yang tinggi. Bahkan kemarin ada yang sampai 60% bunganya. Udah meribut 60% lagi ya. Nah, maka akhirnya ekosistem peternak ikan ini menjadi tidak sehat. Mereka tambaknya banyak tapi penghasil sedikit aja. Yang kaya adalah tengkulak. Muncullah e-fishery, sebuah startup aplikasi perikanan yang menyediakan modal, kemudian dia proses bisnisnya end to end, ya. Mulai dari bibitnya bisa disediakan, pupuknya bisa disediakan, bayarnya bisa apa istilahnya itu yarnen, ya. Atau yarnen, bayar panen. Nah saat panen baru boleh bayar, jadi bayar di akhir. Nah tapi di sini tantangan si CEO itu bagaimana dia punya cash flow yang lancar untuk mengatur arus kasnya. Nah akhirnya musuh utamanya adalah para tengkulak. Dia sampai disekap oleh tengkulak gitu ya, karena melakukan proses bisnis yang mengganggu dia. Nah artinya si tengkulak ini dia tidak mau beradaptasi dengan perubahan ekosistem perikanan digital yang ada. Nah maka kita di guru tadi Pak Sabar sudah menyampaikan tentang bagaimana ekosistem digital di dunia pendidikan itu banyak banget yang bisa kita kejar. Ya maka adaptasilah atau kita akan tertinggal. Kemarin salah satu murid kita Ali yang di Turki, anak Ustaz Zainul itu sempat cerita ya dan menunjukkan foto juga bagaimana proses belajar di sana. Jadi di sana udah nggak pakai papan tulis lagi, langsung pakai layar. Jadi touchscreen-nya gede, langsung dicoret-coret bilang nikmat ya. Nanti mau video apa, foto apa, tinggal klik-klik gitu ya. Nah kita mungkin belum di tahap itu, maka kita harus terus beradaptasi. Nah terakhir, ketika kita mentok, jangan nyerah, jangan berhenti, jangan banyak alasan, jangan ngeluh. Kalau mengeluh sekarang di curhatan yang tadi, tapi cari jalan lain. Don't too many excuse, jangan banyak alasan. Ya, ini ciri orang gagal serius. Kalau kita kebanyakan alasan, itu ciri bahwa kita akan gagal.
dan kita hidupnya biasa-biasa aja. Kita terbiasa menyalahkan orang lain. Kita telat, nyalahinnya siapa biasanya? Datang telat, apa yang disalahkan? Macet, bensin habis. Pernah ini? Oh, bensin habis. Yang punya motor siapa? Enggak, bukan ini ya, buruan. Kemudian apa lagi? Macet, bensin habis, bahan yang bocor, banjir, hujan, ya, dan lain-lain. Itu semuanya alasan. Ya, kita aja, saya salah gitu. Saya panggilan Allah, oh ini sering banget. Di grup ini juga sama ya, juga. Aduh, mana tercalling gitu. Nah ini tolonglah diatur callingnya ya, biar gak calling terus. Jadi coba dibiasakan polanya kalau misalnya mau lanjut calling, ya usahakan subuh-subuh gitu ya. Jangan pas mau briefing atau calling. Jadi kalau mentok cari jalan lain. Ya memang ini butuh latihan. Karena kebiasaan itu tadi merubahnya kita akan sangat lama. Baik, sampailah kita di ujung pertemuan kita hari ini. Sebuah quotes dari Simon Sinek. Ini juga sering saya kutip ya. Great leaders speak about the future with such clarity, it is as if they are talking about the past. Jadi pemimpin yang hebat itu dia ngomongin masa depan kayak dia sudah pernah melakukannya dan seakan-akan itu adalah masa lalunya. Jadi dia dengan sangat percaya dirinya menyampaikan visi misi rencana ke depan. Itu seakan-akan dia sudah melakukan dan sudah pernah. Ini pasti berhasil. Harus seperti itu. Dan kemarin alhamdulillah saya dan Mas Sabar banyak belajar bagaimana membuat planning yang kemungkinan gagalnya itu 0,sekian% ya. Dan tentu bismillah. Jadi kita sudah siap-siap ya bismillah, nggak boleh jalan ya nggak jalan ya. Nah, tapi secara ikhtiar manusia kalau misalkan ini dilakukan kayaknya nggak mungkin ya gagal. Nah, jadi pemimpin yang hebat tuh harus sampai sejelas itu. Contoh misalnya PPDB nih. Nah, di SD ini luar biasa sudah apa istilahnya ada kuota tunggu ya. Kuota tunggu. Jadi kalau kuota tunggu itu bergininya ada di kita. Mau masuk bayar lebih gitu ya. Jangan. Nah, itu dirtiness ya, jangan. Nanti bahaya kalau seperti itu. Contoh misalnya di SMP SMA ya yang belum sampai kota, SMP ada berapa? 5 kalau nggak salah. SMA 34 masih belum mencapai kota. Nah saya pernah merancang bagaimana supaya tercapai kotanya. Contoh misalnya kita promosi lakukan ke 100 sekolah. Masa sih dari 100 sekolah 2 dari sekolah itu 1 siswanya gak ada yang daftar. Dari 100 sekolah minimal ya 10 daftar gak apa-apa. Kemudian berikutnya kita sebar brosur ke 10 perumahan, satu perumahan misalnya 1.000. Nah, jangan rusak. Ke masjid-masjid ya, ke masjid-masjid tempel gitu. 1.000 satu perumahan kita sebar. Masa sih gak ada yang nyangkut? Kan gitu. Kemudian kita maksimalkan iklan ads-nya. Kemudian kita kasih juga tuh brosur ketika anak-anak libur. Kemudian kita bikin status setiap hari, satu hari misalnya kayak sholat 5 kali status. Dan lain-lain. Contoh itu bagaimana planning yang ini kalau dijalankan kayaknya akan terpenuhi. Kayaknya nggak mungkin gagal. Kecuali Allah yang menggagalkan. Nah, maka ya kita harus memiliki visi sejauh itu. Untuk menjadi great leader, we have to speak about the future with such a clarity. As if they are talking about the past. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Satu quotes dari hari desa jam-jam kemarin yang saya ingat, Dr. Gamal. Kalau kita tidak kalau kita tidak kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, ya, maka tolong koreksi saya lupa. Bersiaplah bekerja di bawah setiap orang, gitu ya, kasarnya gitu. Kalau kita masih banyak mengeluh, nggak suka di sini ya keluar, gitu. Gampang ya keluar. Tapi kalau kitanya
mau ada perubahan yang lebih baik, mengeluhlah pada orang yang tepat. Jangan mengeluh pada orang yang hanya menambah masalah. Nah, insya Allah makanya saya sekarang masuk ke grup-grup, bukan untuk memata-matai, tenang saja. Saya tahu pasti setiap unit punya grup yang tidak ada kita, karena itu sudah pernah kita lakukan. Itu adalah bentuk apa sih tadi ya? D yang mana tuh ya? Yang masuk itu. Nah, tapi rutinitas. Ya, dulu ingat ketika bikin grup manajemen gitu kan, tiba-tiba ada pimpinan yang masuk, akhirnya kita bikin grup lagi. Ya. Rutinitas gitu ya. Makanya saya bilang ke grup manajemen SMA, jangan bikin grup lagi. Daripada bikin grup lagi, saya yang left gitu ya. Jadi kita openness and fairness. Nah, maka ketika kita punya banyak masalah, mengeluhlah pada orang yang tepat, mengeluhlah pada zat yang tepat. Ya, kita bisa lakukan secara vertikal dan horizontal mengeluhnya ke manusia dan tentunya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita memang siap mau jual bareng, ayo kita lakukan mengeluh pada orang yang tepat. Kita selalu cari solusi, bukan cari alasan. Kalau tidak, ya nikmatilah hidup kita yang biasa-biasa aja, selalu bekerja di bawah ketiak orang. Itu sedikit pesan dari Dr. Gamal. Itu saja. Semoga ada manfaatnya. Yang belum tuntas silakan dituntaskan. Ini akan menjadi database kita untuk proses pencarian leader-leader berikutnya. Ya. Ini serius banget, kita butuh leader secepatnya. Pak Sabar sudah tidak sabar ingin meninggalkan SD. Maka Bu Fitri, Bu Dini harus bersiap-siap. Siapa yang akan menjadi the next principal di SDT Bunyi Indonesia? Lalu siapa yang akan menggantikan Wakaseknya? Ya ini, siap-siap nih bapak-bapak atau mas-mas yang sebentar lagi akan naik jadi Wakasek. Ayo layakan diri secepatnya. Usaha Bunyian jujur, saya juga butuh banget ini manajer. Ayo segera layakan diri, belajar akuntansi lah, harus belajar akuntansi, belajar bisnis dikit-dikit supaya segera ada orang yang mengisi dan kita bisa jalan bareng-bareng dengan visi yang kuat. Insya Allah Bunyian akan terus berkembang. Tadi saat Wus baru menyampaikan kabar baik peresmian Rugbi ya, Rumah Quran Bunyian Indonesia. Target kita adalah 99 Rugbi. Nah ini baru satu, berarti 98 lagi. Nanti butuh tuh manajer-manajer di Rugbi tersebut. Kemudian target sekolah kita adalah 30 ya, kayak Quran ya. 30 sekolah, kita baru 1, 2 di Karawang, 3 semoga di Garut dilancarkan nanti. Nah maka kita harus segera tumbuh menjadi pemimpin muda. Ya. Muda ini bukan hanya usia ya, tapi mentalitas. Itu saja, bila taufiq wal hidayah, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.